Setelah permintaan dikabulkan oleh Kaisar, Fukangan keluar dan terjatuh kesakitan akibat hukuman yang ia terima. Lalu Putri Zawah menyuruh pelayan untuk membawanya ke tempat balai pengobatan. Setelah itu, Putri Zawah memutuskan untuk bertemu dengan pelayan Xianher. Ia menyampaikan tindakan dari Fukangan dan membolehkan ia untuk meninggalkan istana bersama anaknya. Pelayan Xianher berpesan tidak akan melupakan kebaikan Tuan Fuka yang telah menyelamatkannya. Atas kebaikan dari Fukangan, Putri Zawah mengunjungi tempat Fukangan. Ia bertanya siapa ayah dari anak Xianher. Lalu Fukangan menjawab, ayahnya adalah Wang Fengmin, pengawal istana di gerbang kesucian surgawi yang mati saat bertugas. Tidak lama kemudian, Putri Zawah datang kembali menghampiri Fukangan. Ia meminta bantuan untuk bisa memikat hati Lawang Dorji. Dan Fukangan pun merencanakannya. Setelah itu, Fukangan menyebarkan informasi palsu bahwa Ibu Suri memilih pangeran pendamping yang lain. Mendengar informasi tersebut, Lawang Dorji bertemu dengan Putri Zawah untuk meminta maaf atas perbuatannya. Lawang Dorji hanya tidak ingin Putri Zawah melukai dirinya dan orang lain. Lawang Dorji juga tidak memihak kepada Putri Siwan. Setelah rencana Putri Zawah dan Fukangan berhasil, mereka memikirkan cara agar Lawang Dorji menyatakan cinta kepada Putri Zawah. Fukangan meminta Putri Zawah untuk merubah sikapnya menjadi lembut. Keesokan harinya, Putri Zawah dan Lawang Dorji bermesraan. Putri Zawah berharap agar Lawang Dorji menyatakan cinta kepadanya. Tetapi Lawang Dorji tidak menyatakan cinta. Setelah itu, Putri Zawah bertemu dengan Fukangan dan mengadukannya. Fukangan mengatakan Lawang Dorji butuh dorongan, yaitu rintangan. Lawang Dorji dan Putri Zawah kembali bermesraan. Tetapi saat itu, Putri Siwan melihatnya dari jauh dengan wajah kecewa. Lalu ia pun pergi. Pelayan Putri Siwan yang bernama Ding Xiang membandingkan Putri Zawah dengan Putri Siwan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Fukangan. Fukangan yang mendengar percakapan mereka, ia pun akan membantu Putri Siwan agar bisa mendapatkan Lawang Dorji. Tapi Putri Siwan tidak mau. Setelah itu, Fukangan memberitahu Putri Siwan akan dipilih suami oleh Baginda yang berasal dari Mongolia dan sudah berusia 50 tahun. Ia pun terkejut dan meminta alasan dari bantuan Fukangan. Ternyata Fukangan ingin menikahi Putri Zawah karena itu merupakan cara mudah untuk naik pangkat. Saat hujan turun, Putri Zawah menunggu kedatangan Lawang Dorji. Mereka sudah berjanji akan bertemu. Lawang Dorji yang sedang berjalan menuju tempat Putri Zawah dilihat oleh Putri Siwan. Kemudian Putri Siwan berbisik kepada pelayannya dan merencanakan sesuatu. Ternyata Putri Siwan sengaja terjatuh dari tangga dan kemudian pelayan berteriak minta bantuan. Lawang Dorji yang sedang berjalan bergegas membantu dan membawanya ke tempat tabib. Putri Zawah yang melihat itu meminta Lawang Dorji untuk menurunkannya dan mengatakan dia hanya berpura-pura. Lawang Dorji tidak mau karena Putri Siwan mengalami cedera kaki. Kemudian Lawang Dorji pergi membawanya. Tidak terima akan hal itu, Putri Zawah menangis di bawah hujan. Saat itu juga Fukangan datang dan memberinya payung yang membuat wajah Putri Zawah pun berubah. Setelah kejadian itu, Putri Zawah tidak memperdulikan Lawang Dorji yang ingin bertemu untuk meminta maaf. Putri Zawah mengunjungi tempat ibunya sambil membawa kotak musik. Sesampai di sana, ibunya berkata kepada Putri Zawah, "Apa kau akan merelakan Lawang Dorji bersama Putri Siwan?" Mendengar ucapan itu, Putri Zawah pergi untuk mengembalikan permadani yang diberikan oleh Lawang Dorji kepada ibunya. Saat itu juga, Putri Siwan yang merasa baikan mengunjungi ke tempat Lawang Dorji. Ia ingin meminta maaf dan meluruskan kesalahpahaman. Putri Zawah yang berjalan menuju tempat Lawang Dorji bergegas untuk menemuinya karena Fukangan memberitahu ada Putri Siwan di tempat Lawang Dorji. Sebelum pergi, Putri Siwan menceritakan tentang kecelakaan yang terjadi kepada Putri Zawah saat berusia 11 tahun yang membuat temperamennya berubah. Putri Zawah pun masuk dan mendengarkannya.
Putri Zawah kemudian membantah sebab 11 tahun lalu ia terkena penyakit cacar. Penyakit cacar itu berasal dari Putri Siwan. Lalu Putri Siwan ketakutan dan lalu ia pun pergi. Setelah itu, Putri Zawah mengembalikan permadani. Lawang Dorji pun meminta maaf karena meninggalkannya. Lawang Dorji juga mengetahui niat dari Putri Siwan. Kemudian Lawang Dorji memegang tangan Putri Zawah dan berkata, "Hanya kau yang ada di hatiku." Putri Siwan yang sedang berjalan bertemu dengan Fukangan. Fukangan meminta Putri Siwan untuk terus memprovokasi Putri Zawah. Mereka pun mulai bekerja sama. Dalam perjalanan, Putri Siwan dan Putri Zawah bertemu. Putri Zawah mengancam Putri Siwan dan menyuruhnya untuk menutup mulut. Dalam percakapan itu juga ada Fukangan yang sedang mengintip. Kemudian Putri Zawah menghampirinya. Ia berkata, Siwan sengaja memprovokasinya dan hubungan dengan Lawang Dorji berjalan lancar. Mendengar kemesraan mereka, tiba-tiba wajah Fukangan berubah cemburu. Fukangan yang menahan itu berkata, Lawang Dorji hanya mengatakan kau di hatinya, tapi tidak bilang mencintaimu. Di tempat Siwan, ia mulai ketakutan dengan Putri Zawah karena ia diancam akan dibunuh. Siwan pun merencanakan sesuatu sambil menghelus kucingnya. Pada malam hari, Putri Zawah yang sedang tidur memimpikan Fukangan. Ia pun mulai gelisah. Keesokan paginya, Putri Siwan dan pelayan terkejut melihat kucingnya mati digantung di depan rumah. Putri Siwan kemudian menuduh itu perbuatan dari Putri Zawah. Mendengar itu, pelayan Putri Siwan tidak terima dan langsung pergi menemui Putri Zawah. Putri Siwan pun berhasil memprovokasi pelayannya sendiri. Setelah itu, pelayannya langsung menemui Putri Zawah. Ia pun berlutut dan meminta untuk mengampuni Putri Siwan. Ia juga menuduh kucing Siwan mati itu dilakukan oleh Putri Zawah. Ding Xiang yang terus membela Putri Siwan dan memfitnah Putri Zawah kemudian dihukum 5 pukulan oleh Putri Zawah. Putri Siwan datang dan berlutut meminta untuk memaafkan pelayannya itu. Putri Zawah tidak memperdulikannya dan ia pun pergi. Pada malam harinya, Fukangan datang ke rumah Putri Siwan. Ia memberikan sebuah botol untuk memanfaatkan kesempatan Putri Siwan yang telah menghukum pelayannya. Fukangan juga berencana untuk menghancurkan orang yang ia benci. Keesokan harinya, Ding Xiang, pelayan Putri Siwan itu ditemukan tewas di tempat tidurnya. Kaisar kemudian memanggil Putri Zawah untuk datang ke tempatnya. Sebelum pergi, Putri Zawah meminta izin kepada ibunya. Ibunya juga mengutus seorang untuk mengetahui apa yang terjadi di aula pembinaan mental. Sesampai di tempat Kaisar, ternyata Putri Siwan juga berada di sana. Putri Zawah yang menemui Kaisar yang juga merupakan ayahnya sendiri diperintahkan untuk berlutut. Ternyata Putri Siwan mengadukan kematian Ding Xiang akibat dari perbuatan Putri Zawah. Merasa disalahkan, Putri Zawah menolak untuk meminta maaf. Putri Zawah pun diperintahkan untuk berlutut di luar sampai mengakui kesalahannya. Dalam perjalanan pulang, Putri Siwan bertemu dengan Lawang Dorji. Lalu ia mengatakan Putri Zawah menghukum pelayannya sampai mati. Lawang Dorji pun terkejut dan langsung pergi bertemu dengan Putri Zawah. Sesampai di depan gerbang, Fukangan memprovokasi Lawang Dorji agar ia tidak lagi memilih Putri Zawah dan menyuruhnya untuk memilih Putri Siwan. Lawang Dorji pun marah dan terjadi perkelahian antara keduanya. Setelah itu, Lawang Dorji ingin membawa Putri Zawah untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Putri Zawah tetap pada prinsipnya dan tidak akan berubah. Sampai malam hari, Putri Zawah tetap berlutut dan tidak mengakui kesalahannya. Merasa sikap dari Putri Zawah yang tetap pada pendiriannya, Kaisar kemudian memaafkan Putri Zawah. Di sisi lain, Fukangan memanfaatkan kesempatan itu dengan berada di samping Putri Zawah. Ia pun diminta untuk mengantarnya pulang.
Ibu Putri Zhang yang mengetahui kejadian itu tidak terima putrinya dihukum. Ia pun pergi ke rumah Putri Siwan yang telah membuat keributan. Sesampai di rumah Putri Siwan, pelayan Putri Siwan berteriak meminta pertolongan karena Putri Siwan sedang gantung diri. Ia meminta bantuan kepada Ibu Zawa. Ibu Zawa yang awalnya ingin membiarkannya, akhirnya memerintahkan pelayannya untuk menurunkan Putri Siwan. Setelah turun, Putri Siwan berpura-pura tidak sadar. Ia kemudian disirami air oleh pelayan ibu Putri Zawa. Ia pun terbangun.